Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim yaitu ada 4 faktor. Yaitu yang pertama adalah faktor suhu, derajat keasaman, konsentrasi enzim, dan konsentrasi substrat. Baik, yang terakhir inhibitor. 5 ya, 5. Yang pertama adalah faktor suhu. Sekarang teman-teman fokus ke grafik ini ya. Ini nggak ada tulisannya, ini grafik gitu ya. Karena Ibu pengen kalian paham konsep ya. Oke, baik. Perhatikan grafik secara saksama. Di sini ada yang lajur horizontal itu ada temperatur atau suhu. Kita pengen di sini tujuannya adalah pengaruh suhu terhadap kinerja enzim. Temperatur. Kemudian yang vertikal itu adalah aktivitas enzim. Oke, baik. Pertanyaan pertama. Bagaimana di situ apakah sudah yang di tengah-tengah produk itu ya, yang di tengah-tengahnya itu adalah berupa produk. Pada temperatur 10. Oke, dibanding pada temperatur 30 nih. Produknya banyak yang mana? Nih, produknya banyak yang mana? Banyak yang pada temperatur 20. Lantas pertanyaan yang kedua, produk maksimal itu dihasilkan pada suhu berapa? Suhu di situ adalah kita tarik yang paling puncak itu kita tarik garis tengah yaitu pada suhu 37 derajat. Yaitu pada suhu apa? Suhu tubuh normal manusia. Jadi enzim itu bisa bekerja secara maksimal yaitu pada suhu 37 derajat. Lantas apabila suhu tubuh itu naik gitu ya. Lantas apabila suhu tubuh itu naik, maka yang terjadi adalah denaturasi. Maka sifat katalitis enzim itu akan menurun. Begitu ya. Sifat katalitis enzim itu akan menurun. Kemudian dengan menurunnya sifat katalitis secara otomatis produknya juga akan semakin sedikit dan bahkan sampai mencapai titik 0. Artinya apa? Di situ enzim rusak. Jadi kalau suhu tubuh kita naik, itu juga bisa membuat kinerja enzim terganggu akibat pemanasan dan bahkan terjadi denaturasi, itu akan rusak. Lebih dari 50 itu udah rusak. 60 udah rusak, 70 rusak. Begitu ya, nggak bisa bekerja lagi gitu ya. Nah, itu untuk faktor suhu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah enzim itu punya suhu yang optimum untuk menghasilkan yang namanya produk maksimum. Enzim punya suhu optimum untuk menghasilkan produk secara maksimum. Suhu optimumnya berapa? Yaitu tadi 37 derajat Celcius, yaitu suhu tubuh manusia normal. Selebihnya itu, maka akan terjadi denaturasi. Ingat, denaturasi, kerusakan enzim akibat pemanasan. Baik, jelas ya? Nah, sampai sini Ibu rasa semuanya sudah jelas. Kalian pelajari dari grafik ini, kemudian kalian simpulkan. Nah, jadi nggak menghafal. Oke, yang kedua adalah pengaruh pH. pH itu apa? pH adalah derajat keasaman. Ya, tahu ya dulu ya? Oke, pH asam berapa? Oke, pH basa itu berapa? Begitu. pH asam itu adalah pH yang di bawah 7. pH basa adalah pH di atas 7. Begitu bukan? Good. Kemudian, kita lihat di grafik ini, ada 2 macam enzim, yaitu ada enzim tripsin dan ada enzim pepsin. Nah ini di SMA ini yang mungkin sudah kalian mengenal. Tapi kalau kayak enzim oksidase, dehidrogenase, gitu ya, kemudian enzim katalase, begitu, itu mungkin baru gitu. Tapi kalau kayak amilase, pepsin, tripsin, itu kan sudah kalian kenali dulu ketika pelajaran biologi di SMA begitu. Nah, di sini kita ambil contoh misalnya enzim tripsin dan enzim pepsin begitu. Di sini apakah produk maksimum yang dihasilkan oleh macam-macam enzim tripsin dan pepsin ini sama? Tidak. Enzim pepsin kita lihat yang garis merah, oke ya, yang garis merah itu. Enzim pepsin itu optimum pada suhu berapa? Ini ada grafik misalnya Ibu kasih nih. Enzim pepsin itu optimum itu pada pH-nya 2. Enzim tripsin itu optimum pada pH 8.
Nah, itu ada macam-macam enzim. Artinya apa? Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasannya setiap enzim itu mempunyai pH optimum yang berbeda-beda. Kenapa? Karena letaknya sudah berbeda, otomatis pH optimumnya juga sifatnya apakah asam, dia optimumnya di asam, ataukah optimumnya lebih di basa, itu juga pasti akan berbeda karena lokalisasinya juga berbeda. Nah, ini. Jadi ketika Ibu suruh menyimpulkan, bisa? Oke. Enzim pepsin itu optimum pada pada pH 2, bukan suhu ya, pH maaf. pH 2. Jadi kalau misalnya dia optimum di 2, pH 2, otomatis produknya juga akan maksimum. Sementara tripsin itu optimum pada pH 8. Maka akan terbentuk produk secara maksimal yaitu di pH 8. Jadi ternyata enzim itu punya derajat keasaman atau pH yang optimum sesuai dengan tempat enzim tersebut disintesis. Nah, itu artinya apa? Karena kinerjanya beda, tempatnya beda, maka dia punya pH yang berbeda. Next. Yang ketiga, konsentrasi enzim. Konsentrasi enzim itu di sini, nah kita bayangkan aja kalau yang namanya konsentrasi itu adalah berhubungan dengan banyak, begitu ya. Misalnya kita kasih misalnya gini, ada satu gelas air, begitu, kita masukkan 1 sendok gula. Kalau airnya sedikit dengan airnya banyak, tentunya lebih melarutkan yang mana, gitu ya. Nah itu tentunya airnya yang banyak. Itu ada hubungannya dengan konsentrasi. Ya, konsentrasi. Nah misalnya konsentrasi enzim di dalam tubuh kita itu semakin banyak, secara otomatis reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh kita tuh akan semakin cepat atau lambat? Ya semakin cepat. Maka semakin banyak, tambah banyak, maka reaksinya pun akan semakin bertambah cepat. Nah ini saya rasa, Ibu rasa tidak susah untuk memahami ini, begitu. Jadi semakin banyak konsentrasi enzim, maka reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh kita itu juga akan semakin cepat. Terus faktor yang berikutnya adalah konsentrasi substrat. Nah, tadi kan ada enzim, ada substrat. Kalau substratnya itu semakin banyak, kalau tadi kan enzimnya banyak, maka cepat gitu ya. Nah, ini beda. Kalau substratnya semakin banyak, maka suatu saat ketika ada enzim, ada substrat, maka terbentuk produk. Ada enzim, substrat tambah lagi, terbentuk. Ada substratnya ditambah, tambah terus, maka suatu saat mencapai titik maksimal, sampai Vmax. Oke, sampai produknya terbentuk paling banyak, tapi setelah itu konstan. Nah itu ya, tambah substrat lagi tetap konstan karena sudah mencapai titik maksimal. Contoh misalnya, Ibu kembali lagi contoh tadi, ada air gelas. Kita masukkan 1 gelas air, kita masukkan 1 sendok gula, kita aduk, larut. Tambah lagi 1 sendok gula, larut. Tambah lagi 1 sendok gula, larut. Sampai 1 kilo gula, larut tidak dapat melarutkan. Artinya sudah lewat. Gitu ya, sudah lewat jenuh begitu. Jadi ketika sudah mencapai titik maksimal itu ada batas, kemudian yang selanjutnya adalah konstan. Nah, itu hubungan konsentrasi substrat. Mohon maaf kalau Ibu ngomongnya kecepatan ya, bisa dipahami ya. Baik, untuk yang selanjutnya adalah inhibitor. Nah, ini nanti inhibitor dibagi irreversible. Kemudian inhibitor reversible itu ada kompetitif dan non kompetitif. Nah, Ibu langsung ke reversible. Yang kompetitif. Artinya apa kompetitif? Itu adalah bersaing begitu. Jadi antara inhibitor itu kan penghambat, artinya penghambat. Jadi enzim itu mau bekerja aja ada hambatannya, gitu ya. Jadi kalian juga jadi mahasiswa mudah-mudahan nggak ada hambatannya gitu untuk kuliah, apalagi kuliah daring begitu. Inhibitor itu penghambat, tapi penghambatnya ini bersaing dengan siapa? Dengan substrat. Jadi kekuatan penghambatan itu tergantung pada mana. Jadi ibaratnya mau masuk ke dalam active site itu substratnya sama inhibitornya itu saingan. Nah, tergantung ketika bersaing itu pasti otomatis ada yang menang, ada yang kalah. Yang menang bagaimana? Ini. Tergantung apa? 1, ukuran molekul inhibitor. Kalau ukurannya lebih besar, secara otomatis yang menang inhibitor apa substrat. Oke. Kalau ukurannya lebih kecil, otomatis yang menang itu inhibitor lebih kecil, maka yang menang substrat apa? Inhibitor. Begitu. Jadi tergantung ukuran. Semakin besar ukuran molekul inhibitor, maka semakin kuat untuk menghambat si substrat masuk ke dalam active site, begitu.
jumlahnya. Nah, jumlahnya banyak, diserang nih substrat, otomatis kalah substrat begitu ya. Yang masuk aktif site itu adalah inhibitor begitu. Namanya saingan begitu ya. Terus yang ketiga adalah kekuatan pengikatan. Nah, begitu. Jadi kalau semakin kuat ikatannya dengan si substrat, maka inhibitor tidak bisa masuk. Nah, ini. Nah, oke ya. Selanjutnya inhibitor non kompetitif. Yang tadi bersaing, yang berikutnya non kompetitif itu tidak bersaing. Kenapa? Ini berupa logam. Coba kalian bayangkan dengan yang tadi. Itu kan berebut untuk masuk active site. Tapi ternyata di sini contohnya logam, dia termasuk inhibitor non kompetitif. Dia penghambat tapi tidak bersaing. Kenapa? Karena dia tidak masuk ke dalam sisi aktif, tapi cuma nempel di belakangnya saja gitu, numpang nempel doang. Tapi dia nggak ikut bersaing dengan si substrat. Akhirnya substrat masih bisa masuk ke dalam active site, nggak masalah begitu ya, karena hanya nempel aja. Nah, ini makanya disebut dengan inhibitor non kompetitif. Contohnya adalah logam. Ya, teman-teman semuanya, mudah-mudahan video enzim ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, untuk awalan kita, begitu ya, untuk awalan kita pengenalan mata kuliah biokimia. Dan kemudian selanjutnya mudah-mudahan biokimia ini mata kuliah yang menyenangkan, begitu ya. Kita memahami konsep bersama-sama, jadi masih nanti itu bukan sesuatu yang susah kalian anggap kok angel tenan toh biokimia kok ngene wah asing kabeh, enggak. Jadi kita sama-sama bagaimana mempermudah sesuatu yang susah begitu ya. Nah, ini kita belajar konsep, mudah-mudahan membantu teman-teman sekalian. Baik, itu dulu dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.